Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, insya Allah pada waktu ini akan membahas tentang kaidah penggunaan al-a'dad al-murakkabah atau telaah tata bahasa dan aplikasinya dalam kalimat bahasa Arab. Insya Allah kami dari kelompok 6 terdiri dari Mbak Rina. Inilah nama-nama kami kelompok 6 dan selanjutnya saya serahkan kepada presenter yang pertama yaitu Ukhti Salsabila. Silahkan Baik, jazakallahu khairan Ukti Rina selaku moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya suaranya kedengaran nggak para teman-teman semua? Sudah Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana Sabila Fadia sebagai pemateri pertama yang insya Allah akan memaparkan tentang a'dad murakkabah. Langsung saja. Dari latar belakangnya yaitu bilangan Arab tidak hanya menyatakan jumlah, tapi juga memiliki aturan sintaksis dan morfologis yang ketat. Kemudian kesalahan dalam bilangan dapat mengubah makna kalimat, diperlukan pemahaman mendalam terhadap struktur, gender, dan i'rab bilangan majemuk. Tujuannya yaitu menjelaskan pengertian dan kaidah bilangan majemuk, menyajikan contoh dan analisis i'rab, menganalisis kesalahan umum. Manfaatnya dapat membantu pembelajaran memahami sistem bilangan Arab, menjadi referensi bagi mahasiswa dan pengajar bahasa Arab, kemudian mengurangi kesalahan penggunaan bilangan majemuk. Baik, kita masuk ke pengertian al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad. Al-a'dad yaitu bermakna bilangan, kemudian al-murakkabah itu berasal dari kata rokkabah, yaitu maknanya menyusun atau menggabungkan. Jadi al-a'dad al-murakkabah yaitu bilangan yang tersusun dari dua unsur, angka satuan dan juga puluhan. Rentang angkanya yaitu dari angka 11 sampai angka 19. Kemudian struktur umumnya, jadi al-a'dad al-murakkabah itu terdiri dari dua susunan, yaitu satuan dan juga puluhan, yang biasanya kita kenal puluhan itu asyara atau asyrota. Kemudian kaidah gendernya mukhalafah al-jins. Bilangan 11 dan 12, kedua bilangan tersebut mengikuti ma'dudnya. Jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Begitupun sebaliknya. Kemudian bilangan 13 sampai 19 berlawanan dengan ma'dudnya. Jadi berbeda dengan bilangan 11 dan 12 tadi. Jika ma'dudnya itu berupa muzakkar, maka adatnya mu'annas. Dan jika ma'dudnya mu'annas, maka adatnya muzakkar. Untuk menentukan jenis gender, patokannya adalah dilihat dari jenis ma'dudnya. Jadi bilangan yang akan dipakai itu apa, itu yang akan menentukan bagaimana adatnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu untuk angka 11 dan 12 itu mengikuti ma'dud. Kemudian 13 sampai 19 itu menyelisihi ma'dud. Contohnya, salah kata asyara kitaban. Ma'dudnya di sini diketahui bahwasannya kitaban, yaitu buku. Kitaban berupa muzakkar. Makanya adatnya salah kata asyara, salah kata mu'annas. Kemudian salasa asyrota warokotan. Warokotan itu berupa mu'annas, ya, sebuah kertas. Makanya adatnya salasa asyrota. Salasa itu muzakkar. Kemudian asyrotanya itu mengikuti bentuk ma'dudnya. Karena warokotan itu mu'annas, makanya asyrota itu berupa mu'annas juga. Kemudian untuk angka 11 dan 12, seperti yang diketahui tadi, 11 dan 12 itu ma'dudnya. Jadi apabila di situ kitaban, ahada asyara kitaban,
kitaban di situ itu muzakkar, makanya ahada asyara itu berupa muzakkar juga, ahada asyara. Sama juga apabila 12, itna asyara kitaban. Begitu. Kemudian kaidah i'rab bilangan majmu', yaitu apabila angka 12 itu kaidah i'rabnya dia berupa mu'rab. Mu'rab fil juz'il awal pada angka satuannya berubah sesuai posisi kata dalam kalimat. Kemudian mabni alal fathil juz'i asani. Jadi pada angka 10-nya itu bentuknya mabni atau tetap dengan akhiran harokat fathah. Kemudian angka 11, 13 sampai 19 itu mabni ala fathi al-juz'aini. Keadaan akhirnya tetap tidak bisa berubah dengan tanda fathah pada kedua bagian bilangannya, baik satuan maupun puluhannya. Bilangan 11 sampai 19 itu di-i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Jadi mabniyatun, i'rabnya yaitu mabniyatun ala fathil juz'aini fi mahalli nasbin au raf'in au jarrin. Kecuali pada bilangan 12. Mu'rab pada a'dad satuannya sesuai posisi dan jabatannya dalam kalimat dengan mengambil bentuk musanna, yaitu dirofakkan apabila dirofa yaitu menggunakan alif, kemudian apabila nasab dan majrur dengan ya. Juga mabni pada adat puluhannya. Baik, ini aja penjelasan dari Ana. Mungkin untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Uti Lutfiah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan teman-teman sekalian. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang al-a'dad al-murakkabah, yaitu tadi sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan analisis i'rab terkait bilangan 11 sampai 19, yang mana analisis i'rab di situ 11 sampai 19 mabniya 'ala al-fathi al-juz'ain fi mahalli nasbin aw raf'in aw jarrin. Nah, di sini terkecuali pada bilangan 12, yaitu 12 di sini yaitu mu'rab pada adat satuannya itu sesuai posisi atau jabatannya dalam kalimat. Baik, kita akan melihat contoh analisis dalam kalimat seperti apa. Yang pertama yaitu pada posisi marfu', kita lihat contohnya di situ ada jaa ilayya 12 taliban. Nah, di sini adat di sini yaitu 12 taliban. Adat ithna di sini dalam kondisi marfu' dan dia sebagai fa'il. Nah, kondisi marfu' sebagai fa'il. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rafa' dengan alif dan nasab dan juga nasab dan jarnya dengan ya. Lalu untuk posisi mansub kita lihat di situ contohnya yaitu ada kalimat ra'aitu 13 kitaban. Nah, di sini posisi mansub pada adat dari 11 sampai 19 yaitu ini di sini contohnya 13, maka di sini mabni ala fathil juz'aini fi mahalli nasab karena di sini angka 13 yaitu merupakan maf'ul bih. Nah, lalu ada posisi majrur salamtu ala 12 taliban. Nah, di sini majrur karena mengikuti karena letaknya berada setelah harfun jar. Nah, kalau majrur juga dengan ya. Di slide sebelumnya dijelaskan bahwa nasab dan juga jar dengan ya. Nah,
Lalu ada kesalahan-kesalahan yang sering ditemui pada penggunaan adat murakkabah ini. Yang pertama yaitu gender. Nah, di situ biasanya kesalahannya yaitu kita memakai muannas yaitu ihda asyara kitaban, padahal di situ ma'dud berupa mudzakkar. Nah, maka seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa angka 11 itu mengikuti ma'dudnya mudzakkar, maka angka adatnya yaitu mudzakkar juga. Maka yang benar adalah ahada asyara kitaban. Lalu yang kedua ada kesalahan harokat. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya juga bahwa adat murakkab ini berbentuk mabni alal fathi. Nah, maka harokat tidak akan berubah meskipun dia berada pada kalimat itu lain-lain tadi. Kayak misalnya yang sebelumnya ada jer, karena itu angka 12, maka majrur bil ya. Tetapi kalau angka 13, 14, 15 sampai 19 maka dia mabni alal fathi al juz'ain. Nah, lalu ini contohnya di sini ada khamsatu asyara taliban, maka itu adalah salah. Yang benar yaitu khamsata asyara taliban. Lalu salah ma'dudnya. Nah, salah ma'dudnya di situ di sini contohnya sittata asyara kutuban. Maka yang benar ma'dud pada angka 11 sampai 19 itu mufrad dan juga nasab. Maka yang benar sittata asyara kitaban. Next. Nah, ini di sini ada bilangan tartibiyah yaitu ordinal. Bilangan tartibiyah itu menunjukkan urutan atau peringkat, bukan jumlah. Jadi ke-13, ke-14 seperti itu digunakan sebagai sifat atau na'at dan mengikuti man'ut dalam. Sepertinya cukup ya, karena ini waktu sudah lebih dan Oh iya. tartibiyah ini nanti akan dijelaskan.